Baik, kita mulai materi analgetik antipiretik ya. Apakah yang dimaksud dengan analgetik? Analgetik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Ya. Jadi keywordnya mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Ya. Kemudian antipiretik. Antipiretik itu antipiretik. Anti itu lawan, piretik itu panas. Jadi dengan kata lain, obat yang dapat menurunkan suhu tubuh dari keadaan demam atau hiperpireksi ke suhu normal. Suhu normal manusia biasanya kisaran 37 ya. Umumnya 37 ke bawah ya. Nah, kita butuh nih nyeri. Manusia normal itu butuh nyeri. Itu salah satu cara tubuh untuk menginformasikan bahwa ada sesuatu yang salah. Ya, kebayang kalau kalian tidak punya rasa nyeri, kita manusia nggak punya rasa nyeri, misalnya tangannya patah, tapi nggak ada rasa nyeri, itu kan repot. Ya. Kalau kalian pernah nonton film serial Heroes, itu ada satu karakter yang dia tidak bisa mati karena tidak punya nyeri. Ya, jadi kalau dia ditabrak, dipukul sampai badannya hancur, itu bisa pulih dan tidak ada rasa sakit. Itu kan nggak mungkin di dunia nyata tuh. Ada sih sebenarnya penyakit langka. Jadi ada seorang putri, dia memang reseptor nyerinya nggak berfungsi. Nah, parahnya, jeleknya itu, jadi kalau dia patah tulang dia nggak ngerasa, tahu-tahu kakinya nggak bisa jalan misalnya. Atau misalnya tangannya memegang katel itu panci panas, tahu-tahu tangannya melepuh, tapi nggak sakit gitu. Kan itu bahaya ya, jadi nggak ada alarm tubuh itu nggak berfungsi ya. Nah, gimana munculnya nyeri ini? Ya, ini patofisiologinya. Yang pertama, nyeri diawali dengan kerusakan jaringan. Jadi syaratnya harus ada kerusakan jaringan ya. Selanjutnya, si jaringan ini dia akan melepaskan zat kimia inflamatori, contohnya histamin, bradikinin ya. Nah, efek zat inflamatori itu dia bisa edem itu bengkak, edema ya. Kemudian kemerahan, nyeri, serta menstimulasi pelepasan prostaglandin. Di mana prostaglandin ini adalah senyawa yang paling berperan dalam menimbulkan nyeri atau peradangan. Ya. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya ya ini. Ya. Jadi ada suatu sel, membran sel itu rusak ya. Entah karena benturan, entah karena tusukan, pokoknya rusak ya. Jaringannya rusak, kemudian dia akan melepaskan enzim fosfolipase. Enzim fosfolipasenya akan diaktifkan, dia akan mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Nah, si asam arakidonat ini sebagian akan diubah menjadi PG. PG itu prostaglandin oleh bantuan enzim siklooksigenase ya. Nah, sebagiannya lagi menjadi leukotrien oleh bantuan enzim lipooksigenase. Ya. Kategori nyeri itu dibagi menjadi 3. Ya, ada nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri hebat. Skalanya biasanya 1 sampai 10. Karena kadar nyeri orang tuh beda-beda. Ya. Saya sama Anda dicubit dengan tekanan yang sama, reaksinya bisa beda. Mungkin saya sudah adu-aduhan, kalian mungkin biasa-biasa aja. Ya. Jadi reaksi nyeri itu relatif ya, makanya bisa diukur menggunakan skala 1 sampai 10, tingkat nyerinya ada di mana nih? Biasanya kalau nyeri ringan itu skala 1 sampai 3 sampai 4. Ya, 1 sampai 3 atau 4. Kemudian sedang itu dari 4 sampai ke 6. Nah, yang hebat biasanya 7 sampai 10. Ya, bisa dari angka, bisa dari emoticon. Ya, dari visual. Jadi misalnya angka 1 dilambangkan dengan orang senyum atau orang tertawa. Nanti semakin besar angkanya, semakin cemberut. Ya, semakin cemberut, terakhirnya sampai menangis. Ada yang menangisnya 1 tetes, 2 tetes, ada yang menangisnya sampai teriak-teriak. Nah, itu bisa menggambarkan. Jadi kalau kondisi pasiennya sedang kesakitan, nggak bisa mikir dia skala dari mana nih. Skala 1 sampai skala 10 dia nggak bisa dijawab nih angka berapa. Kita lihat aja kondisinya. Kan kalau orang sakit nggak mungkin tertawa kan, pasti cemberut. Kalau sakit hebat, boro-boro
ketawa gitu, pasti nangis ya. Nah, itu nyeri ringan itu biasanya sakit gigi, kepala, otot, haid ya. Obatnya ya cukup asetosal, paracetamol, atau bahkan placebo. Placebo itu ya obat yang tidak mengandung zat aktif, jadi hanya tepung aja, hanya amilum aja. Gitu. Nah, pokoknya ini kasih obat, padahal itu obatnya vitamin. Ya. Nah, kemudian nyeri sedang, itu bisa sakit punggung, migrain atau rematik ya. Ini analgetiknya harus yang lebih kuat ya. Kemudian nyeri hebat, ini biasanya kolik, kanker. Kolik itu perutnya jelek ya, perutnya kejang kah, kram, melilit. Nah, atau kanker. Kalau kanker itu ya sakit memang katanya ya, sakitnya tuh terus menerus, tidak hilang timbul, jadi terus menerus. Itu butuh analgetik anti narkotik ya, analgetik anti narkotik. Nah, inflamasi atau peradangan ini suatu gejala dengan suatu keadaan dengan gejala merah, biasanya ditandai dengan merah atau panas, ada demam, kenaikan suhu badan, kemudian ada nyeri, ada bengkak, ada peradangan, bengkak, dan gangguan fungsi. Misalnya kayak tadi patah tulang, nggak bisa, yang tadinya bisa nekuk jadi nggak bisa nekuk. Nah, itu gangguan fungsi ya. Nah, tadi patofisiologi nyeri, gimana caranya supaya tiba-tiba kok bisa nyeri nih, berarti ada sesuatu yang salah. Kok bisa timbul rasa nyeri. Nah, sekarang kok bisa timbul nih suhu badan meningkat, demam. Itu demam, patofisiologinya itu terjadi karena adanya zat pirogen. Ya, di mana zat pirogen ini terbagi menjadi dua. Ada yang pirogen eksogen yang didapat dari luar, yaitu produk dari mikroorganisme. MO itu mikroorganisme, terutama dari bakteri gram negatif, atau hasil dari si bakteri itu, yaitu endotoksin. Ya, dia akan mengaktifasi akan mengaktifasi pirogen endogen ya. Hormon pirogen endogen ini dia produk dari dalam tubuh ya. Diaktifasi oleh pirogen oksogen. Umumnya sumbernya dari monosit, neutrofil, dan limfosit. Ya, ini sistem kekebalan tubuh kita ya. Contohnya interleukin 1, interleukin 6, interferon, tumor necrosis factor alpha ya. Nah, demam dimulainya dari mana? Dari awalnya itu dari ada rangsangan atau stimulus dari sel darah putih oleh si pirogen eksogen tadi ya, yang berupa toksin atau mediator inflamasi atau reaksi imun. Nah, dengan adanya pirogen eksogen, si sel darah putih ini distimulus, dirangsang, akan menghasilkan pirogen endogen. Ya, pirogen endogen ini akan merangsang endotelium hipotalamus di otak, itu membentuk prostaglandin. Dan ujung-ujungnya meningkatkan patokan termostat di pusat termoregulasi hipotalamus, yakni pusat di otak yang mengatur suhu badan. Nah, si otak ini, si hipotalamus ini, dia akan menganggap suhu sekarang itu lebih rendah, makanya harus dinaikin. Padahal mah nggak rendah, cuman karena adanya pembentukan PG ini, prostaglandin, si tubuh tuh merasa ini dingin nih, harus naikin. Caranya gimana? Menggigil, pakai selimut, vasokonstriksi kulit, jadi ngerasa dingin gitu, makanya harus pakai selimut, padahal demam. Jadi ujung-ujungnya suhu tubuhnya akan naik. Nah, si analgetik ini dia akan menjadi dua ya. Analgetik opioid sentral atau narkotik ya. Ini mekanisme kerjanya meniru opioid endogen. Tadi meniru opioid endogen. Opioid endogen itu contohnya endorfin, enkefalin, dan dinorfin ya. Dengan memperpanjang aktivasi dari reseptor opioid. Nah, kenapa disebut analgetik sentral? Karena dia menimbulkan ketergantungan dan bekerja langsung terhadap susunan saraf pusat. Nah, dan menimbulkan efek sedasi, efek menenangkan. Nah, kenapa bisa menimbulkan ketergantungan? Karena terjadi merangsangan pembentukan reseptor baru, sedangkan endorfin dihambat produksinya. Nah, agonis opioid itu dia menduduki sisa reseptor opioid yang belum ditempati endorfin. Ya, contohnya alkaloid alam, morfin atau kodein. Ya, ini bisa didapat dari alam. Ada yang sintesis ya. Yang sintesis. Jadi buatan.
Ya, contohnya metadon, petidin ya. Dan derivatnya fentanyl, sulfentanyl dan tramadol. Ya. Antagonis opioid, dia menggeser agonis opioid dari reseptornya tanpa menghilangkan efek analgesiknya. Sehingga digunakan untuk orang-orang yang overdosis ya, sebagai intoksifikasi. Jadi kalau misalnya pasiennya dia kecanduan opioid, cara ngobatinya salah satunya bisa dengan menggunakan antagonis opioid. Ya. Ini analoginya seperti ini. Jadi kondisi normal nih, kita anggap sebagai suatu ada perumahan. Ya, anggap perumahan itu tubuh kita. Di perumahan itu ada reseptor, yaitu rumah. Ya, rumah. Nah, si rumah-rumah ini dia butuh penghuni untuk menimbulkan rasa nyaman. Nah, penghuninya itu endorfin ya, opioid endogen nih yang tadi, yang endorfin sama enkefalin dan dinorfin ya. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien yang ketergantungan, ini ibaratnya reseptornya diperbanyak, ya, perumahannya ditambah, tapi si penghuninya ya segitu-segitu aja jumlahnya, maka bahkan ditekan tuh, sedangkan endorfinnya dihambat produksinya. Sementara si rumah ini butuh penghuni, makanya ketagihan, dia nagih gitu, mana penghuni saya. Nah, itu didapat dari agonis opioid yang menduduki sisa rumah yang belum ada endorfinnya gitu. Sedangkan antagonis opioid dia ngusir tuh penghuni ilegal itu, dia usir ya. Dia usir, terus dia masukin masuk ke rumah reseptornya dan menghilangkan nyeri, tapi tidak menimbulkan ketergantungan. Oke. Sehingga bisa digunakan untuk orang-orang yang overdosis tadi. Itu ya contohnya. Nah, kalau yang analgetik non opioid atau perifer, itu obat analgetik yang tidak bekerja secara sentral, jadi tidak menekan sistem saraf pusat ya. Sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan sedasi. Ini contohnya ya, tugas nanti buat kalian. Kemudian ada antiinflamasi, ini dibagi menjadi dua yang utama. Yang pertama kortikosteroid ya. Mekanisme kerjanya dia menghambat enzim fosfolipase. Kita lihat di sini tadi ya, di patofisiologi. Nah, ini ada fosfolipid yang dirusak, patofisiologi nyeri ya. Jadi enzim fosfolipasenya ini akan dinonaktifkan ya, akan dihambat oleh si kortikosteroid ya. Dibaginya berdasarkan cara kerjanya ya, waktu kerjanya ada yang singkat, sedang, dan lama. Ini golongan-golongan yang belakangnya itu son ya, hidrokortison, prednison, prednisolon, betametason, dexametason ya. Apa yang harus diwaspadai? Efek sampingnya, terutama pada dosis besar dan jangka panjang, karena akan menimbulkan imunosupresi ya, akan menekan sistem imun, atau juga gangguan gluconeogenesis yang menimbulkan diabetes ya. Jadi merangsang pembentukan glukosa dan katabolik, dia menguraikan salah satu protein tulang sehingga menyebabkan osteoporosis, keropos tulangnya, atau sindrom Cushing, atau retensi Na, natrium ya. Natrium ini kalau orang normal dia dibuang lewat, kelebihan natrium itu dibuang lewat urin. Nah, kalau terjadi retensi, natriumnya tidak bisa dibuang, dikembalikan lagi ke tubuh. Nah, sifatnya natrium ini dia menyerap air, menarik air, sehingga kalau airnya diserap terjadi udem, kelebihan cairan tubuh akan menimbulkan tekanan darah tinggi. Makanya pada pasien-pasien yang konsumsi kortikosteroid rutin itu biasanya tensi darahnya naik ya, hipertensi. Nah, ada yang non steroid antiinflamasi drug, jadi obat yang berkhasiat antiinflamasi tapi bukan steroid ya, kita singkat biasanya NSAID atau NSAID biasanya ya. Ini cara kerjanya menghambat enzim siklooksidinase ya, di jalur yang ini tadi, jalur asam arachidona tadi, yang
Nih yang patofisiologi nyeri ya. Nih. Ya, sebagian asam arachidonat akan menjadi prostaglandin oleh bantuan enzim siklooksigenase. Nah, jalur ini yang dihambat. Pada NSAID jalur itu dihambat sehingga enzim tidak terbentuk ya. Nah, apa yang harus diwaspadai pada pengguna jangka panjang dan dosis tinggi, yaitu gangguan pencernaan, yaitu mengiritasi lambung, memperpanjang waktu pendarahan karena dia sifatnya mengencerkan darah sehingga darah sulit berbeku, membekunya dalam waktu yang lebih lama, sehingga akan menjadi kontraindikasi terhadap pasien yang DB. Kalian tahu pasien yang DB itu kan terjadi pendarahan ya. Jadi kalau ditambah ini semakin pendarahan, darahnya nggak bisa beku, susah membekunya, lama. Nah, tapi ada satu obat paracetamol, dia aman karena tidak mempunyai efek mengencerkan darah. Dan kalau jangka panjang itu harus dipantau tuh fungsi hati dan ginjalnya karena terjadi gangguan, terutama paracetamol kan dia sifatnya hepatotoksik ya. Jadi hepatotoksik, jadi toksik terhadap hati. Toksik itu racun ya. Nah, golongan terbaru itu ada COX-2 inhibitor. Jadi kalau pada kondisi pasien normal, orang normal, COX itu terbentuk menjadi dua, COX-1 dan COX-2. COX itu jalur tadi ya, prostaglandin yang didapatkan dari jalur siklooksigenase ya. Dia akan menjadi dua, COX-1 dan COX-2. COX-1 itu regulasi contohnya prostaglandin di lambung ya, merangsang pembentukan asam lambung. Kita butuh asam lambung untuk mencerna makanan. Setiap hari kita produksi ya. Nah, COX-2 ini yang prostaglandin yang tanda kutip jahat, yang menimbulkan rasa nyeri. Orang kan nggak mau ya rasa nyerinya terus menerus. Nah, ini COX-2 ini yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, ada obat yang menghambat si COX-2 ini, menghambat pembentukan COX-2, yaitu contohnya selesosip. Ya, ini biasanya pasien-pasien yang rematik, yang gitu-gitu. Ya. Oke, untuk materi analgetik antipiretik sudah selesai. Cukup panjang, cukup banyak obat-obatnya. Minimal kalian hafal nama obatnya ya. Sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan di diskusi tanya jawab. Terima kasih.